Assalamualaikum, gua Fadar Gadget Talk. Kali ini seperti yang kalian lihat gak ada RGB di belakang, gak ada PC di belakang karena memang kami lagi pulang kampung ke Palembang dan alhamdulillahnya komplek gua juga ternyata lumayan keren juga untuk syuting-syuting video kayak gini. Gua buat ya rencananya kami itu memang sebenarnya mau liburan sekali Idul Adha, tapi tak kenapa kalau nggak buat konten tuh kayak merasa ada yang salah gitu ya. Jadi ya udah kami buat konten aja. Dan di video ini kali ini gue mau kasih beberapa kriteria gimana caranya gue untuk milih smartphone untuk jadi daily driver utama gue. Karena banyak banget yang DM ataupun komen, bang mending ini, mending itu, bang ada budget segini, mending pilih HP yang gimana. Karena itu banyak banget dan menurut gue kalau dibuat video ini mungkin bisa jadi pertolongan. Mungkin bisa jadi sedikit membantu kalian yang bingung untuk menjadikan smartphone mana untuk jadi smartphone dan driver kalian ya. Intinya mungkin sedikit bisa membantu gimana caranya untuk kalian memilih smartphone dengan lebih gampang untuk jadi driver kalian. Dan daripada kelamaan, yuk langsung aja kita mulai setelah yang satu ini. So langsung aja kita ke kriteria yang pertama yang tentu aja harga ya. Jadi kalau di sini memang tergantung budget kita masing-masing dan kalau gua ya, kalau budget itu gua pastikan itu minimal 4 jangan sampai kurang atau kalau bisa lebih. Karena kalau gua lihat smartphone dengan 4 juta ke atas itu biasanya udah bisa memenuhi segala kebutuhan kita. Misalkan desainnya udah keren, layarnya juga udah ada yang AMOLED, terus juga performanya udah cakep, kameranya juga oke, dan baterainya juga awet. Itu baterai yang paling penting. Nah, jadi kalau menurut gua ini tips dari gua ya. Kalau gua misalkan budget gua tuh ada 3 juta. Nah, gua harus push lagi 1 sampai 2 bulan ke depan gimana caranya budget gua itu lebih dan 1 sampai 2 bulan ke depan tuh gua harus hemat dan budget gua jadi maksimal. Jadi banyak kasus misalkan gini, gua ambil contoh aja ya. Misalkan kalian beli Redmi Note 9. Xiaomi Redmi Note 9. Nah, mendingan kalian nabung lagi untuk beli yang Pro karena di versi yang Pro itu kalian bisa dapetin performa yang lebih bagus, juga kamera yang lebih bagus dan beberapa hal yang lebih menarik dibandingkan versi biasa. Itu kalau menurut gua. Dan daripada kalian yang beli yang versi yang agak nanggung ya menurut gue ya, daripada kalian beli nanggung, kayaknya kurang puas nih dengan kebutuhan gua. Jadi daripada jual lagi terus beli yang baru dan hitung-hitungannya jadi rugi, mendingan kalian push lagi budget kalian 1 sampai 2 bulan ke depan dan udah budgetnya maksimal, udah dapat versi yang Pro atau versi yang lebih baik lagi sedikit, mendingan nabung lagi dan bisa beli yang versi yang lebih bagus lagi. Oke, kita masuk ke kriteria yang kedua yaitu software. Kenapa gua taruh software bukan CPU atau prosesor? Karena menurut gua software itu adalah hal penunjang yang paling tepat untuk user experience kita. Jadi gua dan Dayat mungkin kalau udah pada tahu kalau kami mementingkan user experience dibandingkan spesifikasi di atas kertas. Karena walaupun speknya kencang banget tapi kalau kita pakainya gak nyaman ya sama aja bohong. Dan menurut kenyamanan kami, apalagi gua lebih suka yang UI-nya tuh lebih mirip ke stok Android atau ya Oxygen OS karena yang simple-simple gitu ya. Dan kenapa gua udah jual OnePlus 7 Pro gua dan Pixel 3 XL dan ganti Find X2 Pro karena kalau OS punyanya Oppo itu memang udah UI-nya tuh udah mirip-mirip ke stok. Terus juga fiturnya banyak, jadi ya gue nothing tulus udah pindah ke Oppo Find X2 Pro. Disclaimer sedikit, video ini gak ada sponsor, jadi ya jangan bilang endorse karena gue nyebut Oppo Find X2 Pro ya, karena HP ini udah jadi daily driver utama gue dan gue beli sendiri. Kalau kalian nggak percaya bisa langsung cek Instagram gue, di situ gue liatin invoice di situ. Dan ya kalau kalian misalkan lihat di video ini banyakkan Oppo Find X2 Pro ya karena gue lagi pakai HP ini. Nah, kriteria ketiga yaitu layar. Jadi di layar smartphone ini adalah faktor yang menurut gua penting banget karena kenapa? Percuma juga pada akhirnya kalau spesifikasinya kencang tapi layarnya nggak memenuhi standar kualitas gua. Jadi layar itu menurut gua tuh sebagai gerbang utama untuk kita menikmati sebuah smartphone. Jadi kalau misalkan kalian main gamenya kencang tapi layarnya juga ada agak burik, kayaknya rada masalah juga ya. Jadi kalau kriteria gue itu sekarang gue maunya AMOLED. Kalau bisa 120 Hz tapi 90 Hz juga nggak masalah. Karena kalau kita perhatikan ya 1 sampai 2 tahun mendatang atau tahun ini pun udah mulai beberapa game itu udah mulai support ke 90 Hz. Contohnya aja Fortnite yang game terkenal, PUBG Mobile Audio Mobile rencana tapi nggak tahu kapan jadinya, dan beberapa game juga udah support 120 Hz. Contohnya Vainglory, gue nggak main Vainglory, nggak tahu kapan supportnya. Tapi yang jelas, gue perkirakan 1 sampai 2 tahun mendatang beberapa game itu akan support 90 Hz, 120 Hz atau bahkan lebih.
Nah, jadi menurut gua layar itu penting banget daripada SoC. Nah, yang ketiga yaitu baterai. Ya, ini omongan gua yang mungkin sering banget kalian dengar karena ya pada akhirnya spesifikasi yang kencang banget tapi baterainya boros itu sama aja bohong. Jadi kalau kalian pakai smartphone kalian paling canggih di dunia nih, tapi kalau baterainya boros dan cepat habis, ya sama aja bohong kan, kalian nggak bisa pakai HP-nya. Dan kalau gua nih cari HP itu yang memang bisa memenuhi kebutuhan gua sehari-hari dengan memakai smartphone. Jadi kalau Oppo Find X2 Pro ini bisa dipakai 1 harian full, 1,5 hari bisa juga, dan ngecasnya juga cepat 35 menit, 38 menit dari 0 gitu sampai 100. Dan ya, baterai itu adalah salah satu hal yang harus kalian pertimbangkan karena kalian udah tahu kenapa gua nggak pakai iPhone 11 ke bawah, karena kebanyakan itu baterainya boros kecuali iPhone XR ya. Dan kalau misalkan gua mau pilih iPhone pun, gua pilih iPhone 11 atau 11 Pro Max karena ya di situ baterainya udah awet. Kalau di seri lain ya baterainya boros. Jadi daripada gua ribet bawa powerbank atau bawa charger kemana-mana, mendingan gua cari HP dengan baterai life yang oke. Nah, yang kelima itu kamera. Menurut gua itu salah satu faktor yang sangat penting untuk kita ya, karena gimana pun HP-nya, gimana pun spesifikasinya, tetap aja kamera yang paling penting. Karena walaupun kalian nggak peduli dengan kameranya gimana, kamera burik, tapi ada satu momen atau 2 momen di hari itu yang kalian memang kayaknya sayang kalau momen itu terlewatkan dan kayaknya emang enak banget untuk diabadikan. Contohnya aja misalkan kalian punya anak itu lucu banget, dia udah bisa salto, sayang banget kalau nggak bisa divideoin. Atau misalkan kucing kalian itu lagi lucu-lucunya gitu ya, kalau nggak difoto itu kayaknya rada gimana gitu, nggak enak kalau nggak dipamerin gitu. Itu salah satu skenario aja gitu ya. Tapi buat kalian yang mungkin memang udah suka fotografi atau videografi, mungkin kalian udah pada ngerti. Dan misalkan nih, kita kan ini kan udah zaman di media sosial gitu ya, udah punya Instagram, udah punya TikTok. Ini jadi salah satu yang terpenting karena dengan modal smartphone aja kita udah bisa buat konten foto ataupun video yang udah oke. Jadi menurut gua kamera itu penting banget, apalagi kami sebagai tech reviewer memang terkadang nggak sempat ngeluarin kamera dari tas dan momennya itu sangat-sangat cepat terlewatkan. Jadi makanya gua switch ke Oppo Find X2 Pro karena di beberapa momen gua nggak perlu lagi untuk ngeluarin kamera, dan kamera HP ini udah cukup banget untuk diupload ke sosial media atau buat konten yang agak ribet lagi kayak pernah gua main inline skate pakai Oppo Reno 2, itu bisa banget semuanya full pakai HP itu. Jadi ya di masa depan mungkin kamera HP bisa menggantikan kamera mirrorless ataupun DSLR. Nah, yang keenam itu performa. Mungkin kalian mau protes ya, kenapa sih performa ditaruh ke hampir terakhir gini, kenapa nggak yang pertama? Ya ini karena kriteria kita itu beda-beda. Karena kebutuhan gua ya memang gua gamers juga, tapi yang nggak terlalu barbar. Gua juga ya lebih enakan main di PC dibandingkan main di HP. Tapi kalau kalian lihat lagi, HP mid-range pun sekarang udah pakai Snapdragon 720G atau MediaTek P90 yang sebenarnya itu udah cukup banget untuk nemenin kita gaming walaupun nggak sampai mentok kanan. Dan di performa itu juga mempengaruhi processing yang lain. Contohnya pas kita lagi ngedit foto ataupun video itu lebih enak atau bisa jadi lebih lancar dengan prosesor yang minimal itu. Kalau gua pilih HP minimal prosesor dengan 670, Snapdragon 720G atau MediaTek P90 karena di prosesor itu pun sebenarnya kebutuhan gua udah semuanya terpenuhi. Dan gua nggak muluk-muluk mau pakai Snapdragon 855, Snapdragon 865 karena di seri Snapdragon itu yang gua sebutin tadi itu sebenarnya kebutuhan gua udah terpenuhi. Contohnya multitasking di beberapa aplikasi bisa, main game juga bisa, walaupun memang nggak bisa dibandingkan dengan Snapdragon 865 yang ngebut banget. Jadi ya menurut gua performa bukan yang paling utama buat gua. Nah, yang terakhir yaitu after sales. Setelah sekian lama gua banyakkan pakai HP non resmi jadi interior driver gua kayak OnePlus, Pixel gitu ya, gua tuh selalu worry dan selalu cari case yang super duper aman kayak katanya ya. Soalnya kalau HP itu jatuh, layarnya pecah, ya bisa aja misalkan gua ganti atau benerin besan layarnya di Tokped itu juga ada, atau e-commerce luar negeri terus cari teman gua yang bisa ganti layar kayak Zainal Abidin waktu itu, dia juga bisa. Tapi rasa kenyamanan kita untuk pakai produk yang resmi itu memang nggak bisa tergantikan. Contohnya Find X2 Pro, misalkan gua ada di Palembang, HP-nya rusak, gua bawa aja ke service centernya yang di kota ini ada, itu mereka menjanjikan 1 hour flash service kalau nggak salah namanya, itu 1 jam HP-nya udah bisa bener. Dan kalau misalkan gua nggak mau ke sono ya tinggal
request aja mereka untuk jemput HP-nya, dan kalau udah minta antar, dan itu menurut gua gampang dan simple banget. Jadi kenyamanan dari after sales dan mana ya, kekhawatiran gua tuh udah hilang semenjak gua pakai HP yang resmi dari Indonesia ini. Nah, mungkin segitu aja kali ya video kali ini. Itu kriteria gua untuk memilih smartphone, dan mungkin Dayat juga bakal buat kriterianya kayak gini juga ya, mungkin kalau dia mau. Tapi kayaknya nggak jauh beda ya deh. Versi iPhone. Dayat tuh belum kecicip Android yang enak sih sebenarnya ya, tapi ya bakal gua racunin lagi. Dan kalau misalkan kalian punya list kriteria, kalian bisa juga komen di bawah, dan jangan bilang video ini endorse, karena gua nggak di endorse sama sekali. Dan HP ini juga gua beli sendiri dengan uang gua sendiri, invoice-nya aja di Instagram, kalian bisa cek. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan dan punya saran, bisa juga komen di bawah. Dan kalau kalian suka dengan video simple kayak gini, boleh like. Dan kalau kalian nggak mau ketinggalan dengan konten-konten kita yang rada random ya, boleh aja klik subscribe dan tombol loncengnya untuk support channel ini terus makin berkembang. Gua Farid, bye.